Fa'ajabtuh mongko mengabulkan sapa ingsun. Fa'ajabtuh mongko mengabulkan sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqah. Dikasih tanda ya. Tadi kan sudah ada ba'dul asdiqah. Mengabulkan ila su'alihi maring permintaannya ba'dul asdiqah. Fi dalika ing dalam mengkono soal permintaan di atas ada dua. Yang pertama meminta untuk diringkas masalah fikih. Yang kedua memperbanyak tentang bagian-bagian hukum fikih. Beliau mengabulkan permintaan di atas dengan tujuan toliban hale wong kang nyupre atau orang yang mencari lisawabi maring pahala, dengan tujuan mendapat pahala minallahi ta'ala sangking Allah subhanahu wa ta'ala jazaan karena menjadi balasan. Jazaan karena menjadi balasan ala tasnifi hadzal mukhtasari atas mengarang kitab yang ringkas ini. Ala tasnifi hadzal mukhtasari atas mengarang kitab yang ringkas ini. Jadi beliau mengabulkan permintaan di atas dengan tujuan supaya mendapat pahala ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, raghiban ilallah Subhanahu wa taala. Raghiban hale wong kang seneng. Yang kedua, raghiban hale wong kang seneng ilallah Subhanahu wa taala maring Allah Subhanahu wa taala. Fil i'anati ing dalam membantu min fadlihi sangking anugerahnya Allah taala. Min fadlihi sangking anugerahnya Allah taala ala tamami hadzal mukhtasari atas sempurnanya kitab yang ringkas ini. Ala tamami hadzal mukhtasari atas sempurnanya kitab yang ringkas ini. Wa fi taufiqi lan ing dalem mendapat pertolongan li sawabih maring kebenaran. Wawa utawi as-shawab diddul khoto'i itu sebaliknya kesalahan. Diddul khoto'i itu sebaliknya kesalahan. Innahu ta'ala satunya wa ta'ala alama atas perkara yasha'u kang karab sapa Allah taala ayyuridu tegese kang karab sapa Allah taala qadirun dan kuasa sapa Allah taala ay qadirun tegese zat yang kuasa wa bi ibadi lan kalawan pira-pira hambanya Allah taala. Latifun itu zat yang penyayang. Khabirun dan zat yang mengetahui. Mengetahui bi ahwali ibadihi kalawan piro-piro tingkahnya hambanya Allah Ta'ala, kalawan piro-piro tingkahnya hambanya Allah Ta'ala. Wal awalu utawi yang pertama garis miring lafat latifun atau bi ibadi latifun, tinggal dikasih tanda. Wal awalu utawi yang pertama garis miring bi ibadi latifun muktabasun itu diambil
iktibas. Iktibas itu seperti ini. Dalam Masya Allah, dalam balawah seperti ini. Saya dulu menghafalkan tahun 2001. Jam hari bilang gini, wal iktibasu an yudaminal kalam Qur'anan aw haditha sayyidil anam. Wal iktibasu an yudaminal kalam Qur'anan aw haditha sayyidil anam. Jadi iktibas itu biasanya ada di muqaddimah. Contohnya Mas Nabil mau ceramah tentang masalah khitan umpamanya. Di muqaddimah kan mesti menyinggung qala Allah Ta'ala umpamanya. Wattabi'u millata Ibrahim hanifah. Paham ya? Terus nanti disinggung lagi. Jadi iktibas itu sebuah kalam susunan kata yang mengandung Al-Quran dan hadis, mengandung Al-Quran atau hadis, atau umpamanya bikin puisi. Di sana kita mengambil firman Allah Ta'ala, sebuah kalam yang mengandung Quran atau hadis. Terus contohnya umpamanya apa? Mau ceramah masalah nikah umpamanya. Terus di sana ada sebuah ucapan yang mana ucapan itu diambil dari hadis. Ini contohnya. Ini kan ucapannya Ki Musonif. Wa fit taufiqi lis-shawabi innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Wa bi ibadi latif ini kan ucapannya Ki Musonif, tapi ini diambil daripada firman-Nya Allah Ta'ala. Muktabasun itu diambil min qaulihi ta'ala, saking firman-Nya Allah Ta'ala. Diambil dari Allahu latifum bi ibadihi. Diambil dari ini. Allahu Ta'ala latifun. Itu zat yang penyayang atau zat yang lembut bi ibadi kalawan piro-piro hambanya Allah Ta'ala. Diambil dari ayat ini. Ya Allah, saya masih ingat padahal sudah lama tidak murojaah. Wal iktibasu an yudaminal kalam Qur'anan aw haditha sayyidil anam. Pada tahun 2001, lahir tahun 2010. Tahun 2004. Nabil 2007, 2009, 2018. Nah, berarti waktu saya menghafalkan belum lahir. Saya ingat menghafalkan ini ketika mau masak. Jadi setelah ngaji subuh itu kan masak. Setelah ngaji subuh, sholat duha, terus langsung ke dapur. Kan anggaplah masak itu kan ada 5-6 orang atau 4. Yang piket masak langsung ke dapur, 1-2 orang umpamanya. Yang lain langsung ke kamar mandi. Yang mandi ini nanti kalau sudah mandi terus langsung ganti atau enggak, yang penting sudah mandi gantian pergi ke dapur. Yang dapur nanti mandi aja. Kenapa? Akhirnya ya makan kenyang, sekolah tidak lambat. Masak. Jadi nazumah itu rata-rata hitam. Karena ada yang di atas kompor katanya. Pagi makan. Nanti setelah sekolah jam 1, setelah sekolah zuhur ngaji jam 1 ke dapur lagi. Makan siang. Terus sore sholat asar belajar. Terus setelah belajar ada burda sebagian, terus ke dapur lagi makan sore. Terus maghrib ngaji, setelah isya ya ada yang tergantung, ada yang muhadhar bahasa Arab macam-macam. Sebelum berangkat musyawarah dapur lagi. Berapa? Sudah berapa kali? 4 kali. Kadang setelah musyawarah jam 11, jam 12 ke dapur lagi. Tapi itu dulu. Jadi
Jadi kadang pagi itu di kelas ngantuk, akhirnya bikin peta Jawa, peta Sumatera ya, tidur, kenyang, terus bangunnya mulai tahajud jam 3 sudah bangun. Tapi alhamdulillah kadang ya, jadi paham itu bukan berarti harus paham pada waktu itu. Contohnya ini ya kan, mulai dulu kan belum tentu paham, sekarang belum tentu paham. Kadang nggak paham tapi pahamnya ketika sudah keluar, bahkan ketika mengajar. Masya Allah ya kan, dan itu sudah saya rasakan beberapa kali. Jadi pahamnya pas saya belajar persiapan ngajar. Dulu waktu jadi santri ya ada yang nggak paham, cuman diusahakan paham pada waktu itu. Paham ya? Diusahakan paham pada waktu itu. Terus selanjutnya yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho garis miring khabirun. Lafaz khabir itu min qaulihi ta'ala, itu diambil dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa huwal hakimul khabir. Wa huwa utawi Allah Ta'ala al-hakimu, itu zat yang bijaksana. Al-khabiruh, zat dan zat yang mengetahui. Wal latifu wal khabiruh, utawi lafat al-latif dan lafat al-khabir, ismani itu dua nama min asma'ihi ta'ala, sangking piro-piro namanya Allah Ta'ala. Makanya diusahakan bisa masak ya, pangan diusahakan bisa masak. Jadi sambil ke dapur ya, masak cuman yang perempuan saja ya. Ada dapur nggak? Minimal masak mie lah. Nah, masak mie. Kenapa ya, khawatir sewaktu-waktu ya kan kita berada di sebuah tempat yang memang dituntut untuk masak, contohnya keluarga sakit utamanya. Sedangkan toko kan jauh ya, operasi orang jauh dari tempat yang ramai, memang kata yang jual. Awak kan kata yang tahu bisa jadi hidup di Papua umpamanya. Farhan merantau ke Papua terus mendapat istri Papua, atau orang Afrika. Lah kan bisa jadi. Nah, sewaktu-waktu kan kita dituntut untuk masak. Oh gampang Ustaz, sudah ada tutorial umpamanya lah. Ya kalau bisa menggunakan tutorial cara memasak mie goreng. Sekarang kan gampang ada tutorial. Tapi kalau nggak praktek juga repot ya. Min asma'ihi ta'ala, sangking piro-piro asmanya wa ta'ala. Wa ma'nal awwali, utawi makna yang pertama, garis miring al-hakim. Al-hakim itu maknanya al-alimu, itu zat yang mengetahui bidogoikil umur, kalawan piro-piro lembutnya perkara yang paling kecil. Jadi al-hakim itu maknanya al-alimu bidogoikil umur. Allah Ta'ala mengetahui tentang hal-hal yang paling kecil. Cuman lumrahnya itu diartikan al-hakim itu bijaksana. Terus wa muskilati halan, piro-piro perkara yang muskili umur, perkara yang sulit dari al-umur. Ada juga wa yutlaqu aidan bi makna rafiq bihi. Nah ini wa yutlaqu lan diucapkan aidan halimane bi makna rafiqi, kalawan makna ar-rafiq. Ar-rafiq itu ya penyayang.
bihim kalawan siapa? Ibad atau hamba. Bihim kalawan ibad. Wallahu ta'ala mengko utawi Allah Ta'ala itu alimun zat yang mengetahui bi ibadi kalawan piro-piro hambanya Allah Ta'ala, mengetahui wa bi mawadi hawaijihim lan piro-piro panggonan piro-piro kebutuhannya ibad lan piro-piro panggonan piro-piro kebutuhannya ibad. Rafiqun bihim zat yang mengasihi atau menyayangi bihim kalawan ibad. Wa makna tsani utawi maknanya lafaz yang kedua garis miring al khabir, goribun itu parek atau mendekati, goribun itu parek atau mendekati min makna awali saking makna yang pertama. Wa yuqalu lan diucapkan khabar tu syai'ah, khabar tu memberi kabar sapa ingsun as-syai'a ing suci-wici. Ukhbiru tegese memberi kabar sapa ingsun hu ing as-syai'u. Fa'anah mongko utawi ingsun bihi kalawan as-syai'u khabirun itu zat yang mengetahui. Ai alimun tegese zat yang mengetahui. Qala ngandika al-musannifu sapa ke musannif rahimahullahu taala. Sekarang baca